Pelarian RYT, asisten rumah tangga yang diduga menjadi pelaku pencurian sejumlah harta milik majikannya di Surabaya, akhirnya terhenti oleh Satlantas Polres Trenggalek. Bus yang ditumpangi RYT dihentikan pihak Satlantas Pos 12.0 Widowati saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Trenggalek. Kala itu RYT pulang menggunakan bus Harapan Jaya dari Surabaya menuju kampung halamannya, Kelurahan Sumber Gedong, Kecamatan Trenggalek. Namun nahas pelarian RYT akhirnya usai. Polisi menggeledah wanita berusia 39 tahun yang duduk di kursi paling depan. Polisi menemukan tas biru berisi pecahan uang ratusan hingga mata uang dolar, ringgit hingga yen yang diperkirakan senilai 35 juta rupiah. Bukti pencurian lainnya berupa 2 perhiasan emas yang digondol RYT dari kediaman majikannya. Uang baru semua? Dari mana ini? Dapat uang baru semua. Tadi anggota kita dari Percawali telah menerima telepon dari rekan Polsek Sukolilo, yang mana sekitar pukul 11.00 ada seorang diduga tersangka yang namanya inisial R yang rumahnya di sekitaran Trenggalek. Akhirnya petugas kita lalu lintas mengadakan pengadangan yaitu bis Harapan Jaya, tepatnya di sepanjang jalan Tulangkung Trenggalek. Akhirnya kita temukan diduga tersangka, informasikan telah bawa tas yaitu berupa satu buah tas warna biru, puluhan lembar dolar, ringgit maupun dari Cina, lanjut satu kotak yang berisi emas. Ya, sebelumnya beredar kabar seorang majikan melaporkan kehilangan sejumlah benda berharga dan uang asing yang diduga digasak oleh ART-nya sendiri. Sang majikan kemudian melaporkan ke pihak Polres Surabaya. Walhasil, Rabu lalu, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan ART saat menaiki bus menuju rumahnya. Kini, ART yang diduga hendak pulang itu pun harus menerima kenyataan pahit mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Saat ini tersangka masih diminta keterangan dari reskrim, kita serahkan. Ada dulu ART aku ada yang mencuri, tapi ya enggak lah. Kalau untuk mencuri makanan aku lebih kayak ya udah. Tapi kalau ada uang menurut aku udah bahaya ya. Mungkin aja dia begitu, mungkin hubungan dia sama majikannya kurang baik. Itu juga ada possibility. Mungkin juga dia emang punya history untuk melakukan hal yang sama juga. Fenomena ART nakal hingga melakukan aksi pencurian di kediaman majikannya memang tak hanya dialami kalangan biasa. Sejumlah artis seperti pendangdut Indah Sari bahkan pernah mengalami hal serupa. April 2022 lalu, Indah Sari bahkan pernah melaporkan ART-nya ke polisi hingga memergoki ART-nya yang mencuri uang dan perhiasan miliknya. Saat Indah membawa pihak berwajib dan menggeledah rumahnya, kala itu ART Indah Sari meronta dan meminta maaf atas perbuatannya. Bawa duit apa mau masuk penjara lo? Mana sih duit kali? Lo mau duit apa mau masuk penjara, ha? Nih gua kasih duit tapi lo masuk penjara ya. Gua kasih duit yang lo ambil nih ya. Gua kasih duit yang lo ambil tapi lo masuk penjara. Seperti itu dia sih bilangnya pertama nggak ngaku. Di depan satpam dia pertama tidak ngaku. Tapi ketika adik saya bilang, Uli tolong ke atas ke kamarnya dia, ambil uang yang diambil sama dia. Dibawa turun kan sama adik saya. Ini mana? Baru dia cium kaki saya, minta maaf dan lain-lain. Saya memaafkan dia dengan cara dengan cara ikhlas lah gitu kan. Tapi ketika saya memposting bukan saya sebenarnya mau seperti apa, cuma mau kasih pelajaran buat dia. Saya tidak penjarain kamu. Saya tidak aduin kamu ke polisi, tapi tolong kamu jangan seperti itu lagi. Terus adik saya suruh geledah kamarnya ada. Dan duit itu ada dan banyak. Dan itu setiap hari pembantu saya itu kerjanya itu beliin belanja online. Satu hari tuh saya pernah marah-marah sama dia ada 350.000,
300.000, 200.000 dari mana? Jadi shock banget ya Allah ya Tuhan. Yang teranyar, desainer dan presenter Karen Delano bahkan sempat dibuat pusing 7 keliling setelah mobilnya raib dibawa supirnya yang baru seminggu bekerja. Ia akhirnya melaporkan sang supir ke Polsek Setiabudi. Dalam sepekan, sopir Karen Delano akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Belakangan terkuak fakta jika supir Karen merupakan bagian dari sindikat penggelapan mobil. Nah, ini kan Bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik, di satu wawancara juga baik sebenarnya, makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Kan dia seorang bapak umur 54 tahun soalnya, jadi bukan anak muda. Makanya waktu dia melamar juga kita sempat berpikir kasihan juga si bapak ini kan. Ya, selain indah, tentu saja ada banyak majikan yang terkena apes oleh oknum ART nakal. Lantas benarkah selebriti akan lebih berhati-hati dengan adanya ART nakal yang melakukan aksi pencurian? Kita kalau nyari untuk ART itu lebih hati-hati lagi ya, karena kan sekarang juga freelancing tinggi dengan susahnya mencari uang, kita harus lebih hati-hati lagi, lebih cari background ART-nya. Ya mungkin nggak semua pembantu seperti itu ya. Saya juga sebelumnya punya pembantu 19 tahun kerja sama saya. Itu aman. ATM saya ada 4, semua pegang pembantu saya sebelumnya. Yang ini saya shock, memang saya sering pergokin dia tuh seperti itu. Selain kisah pelarian ART yang menjadi sorotan, di Mojokerto seorang lady companion atau wanita pemandu karaoke yang dijuluki Miyabi terpaksa harus ditahan pihak kepolisian saat Reskoba Polres Mojokerto usai diamankan saat hendak mengirim 11 paket hemat sabu. Wanita 28 tahun berinisial MPS ini ditangkap saat hendak mengantar sabu pesanan kliennya di Jalan Dusuk Ketok, Desa Tunggal Pagen, Kecamatan Pungging pada Sabtu 25 November lalu sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Lantas bagaimana selebriti melihat peran wanita dalam peredaran narkotika? Benarkah wanita malam rentan digunakan sebagai kurir narkoba? Banyak banget cara buat cari uang, kenapa harus kayak gitu banget gitu. Ya semoga buat kedepannya kejadian-kejadian kayak gini enggak ini lagi sih, berkurang kejadian-kejadian kayak gini. Saat Miyabi Mojokerto harus merana dalam penjara akibat perbuatannya, tersangka penyebar video syur yang diduga mirip aktris muda Rebecca Klopper yang sudah diamankan Bareskrim Polri 1 September 2023 lalu mulai menjalani persidangan sebagai terdakwa. BF yang dituding telah memperjualbelikan video asusila melalui akun X tersebut melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Tapi sayang, sidang yang dimulai pada Kamis kemarin terpaksa harus ditunda minggu depan lantaran terdakwa tidak dihadirkan ke pengadilan kemarin. Untuk sidang hari ini sebetulnya agendanya adalah pemeriksaan saksi di PA Gojek, ya, bukti pembayaran. Tetapi karena terdakwa tidak terbawa, oleh sebab itu sidang ditunda sampai Kamis depan. Alasannya itu hanya karena terdakwanya tidak terbawa, gitu. Jadi terdakwa itu kan harus dibawa bersama-sama, tidak dibawa terpisah ya. Jadi ketika pada waktu pembawaan terdakwanya tertinggal. Jadi ini adalah faktor yang memang biasa terjadi dan bukan faktor kesengajaan tapi ketidaksengajaan. Jadi hanya kepada kekilafannya aja. Ya karena banyak sekali tahanan yang mau dibawa kan. Nah oleh sebab itu kita juga nggak bisa memaksakan hal selalu sempurna. Mungkin pada saat ini memang faktor sih terdakwa tidak terbawa. Faktor di sana seperti apa saya nggak tahu. Cuman untuk hari ini sidang ditunda, agenda adalah pemeriksaan saksi. Ditundanya Kamis depan. Seperti itu. Pihak terdakwa sendiri berdalih tak sengaja merencanakan penyebaran apalagi memperjualbelikan. Tapi sejatinya ada pihak kurir yang diduga ikut terlibat menyebarkan. Pembelaan ini dilakukan pasalnya terdakwa tak ingin terjerat Undang-Undang ITE yang ancamannya minimal 5 tahun penjara. Saksi dari pihak Gojek. Jadi ada transaksi pembelian ini. Pembelian bisa dijelaskan?
secara detail? Kalau untuk penjelasan ini seharusnya dari jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kan berdasarkan BAP. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu dituliskan berdasarkan BAP. Kemudian keterangan itu disamakan pada waktu persidangan. Apakah keterangan BAP ini sama dengan keterangan di persidangan? Seperti itu. Motif sampai saat ini nanti keterangan terdakwa ya, karena masih keterangan saksi. Jadi nanti kalau apakah motif terdakwa itu dapatkan pada waktu keterangan terdakwa? Enggak. Kalau masih keterangan saksi kita belum tahu motifnya, ya. Ya, Rebecca sendiri sejak kasus video syur mirip dirinya terus bergulir hingga dicicil 2 kali beredar di jagat maya, memang mengalami guncangan psikologis hingga ia tak bisa keluar rumah. Reputasinya sebagai aktris hancur, bahkan perlahan ia mulai ditinggalkan sejawat dekat hingga kekasihnya Fadly Faisal. Lantas akankah semua pelaku penyebar video akan diungkap pihak Bareskrim Polri? Mohon doanya aja semoga lancar. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk membuat laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan Rebecca yang sudah pernah dilaporkan waktu di Bareskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada oknum-oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Saat pengadilan terhadap terdakwa penyebar video asusila mirip Rebecca masih harus ditunda, gelagat perdamaian antara tersangka Leon Dozan yang melakukan kekerasan fisik pada kekasihnya Rinoa tengah memasuki babak baru. Ayah Leon, Willy Dozan, dan ibundanya, Betaria Sonata, mencoba melakukan mediasi dengan orang tua Rinoa. Dan kemarin, Betaria pun akhirnya menemui ibunda Rinoa, Julia Asad, di Polres Metro Jakarta Pusat. Pertemuan antara ibu 2 anak yang sempat memadu kasih hingga berakhir tragis dengan teraniayanya Rinoa ini berlangsung selama 1 jam. Lantas, apa hasil dari pertemuan dengan agenda mediasi itu? Tujuan saya datang ke sini akan bertemu dengan pihak keluarga Leon untuk kita akan membicarakan untuk ke arah perdamaian. Nanti kita akan bicara dulu di atas. Ada. Ya, sebagai seorang ibu, Betaria tentu saja tak menyangka jika putranya bisa berbuat setega itu pada sang kekasih. Begitupun Julia Asad, ibunda Rinoa, tak menyangka jika putrinya harus tertikam nelangsa. Namun pembicaraan dari hati ke hati antara ibunda Rinoa dan Betaria itu nampaknya mulai saling meluluhkan. Lantas akankah ibunda Rinoa memaafkan putra Betaria Sonata? Atau akan tetap melanjutkan kasus ini ke meja hijau? Iya. Soal cabut laporan belum ada karena kita masih dalam tahap-tahap untuk proses perdamaian. Gitu. Tidak ada syarat-syarat. Apa aja tante mungkin boleh dikasih tahu gitu? Ya Rinoa pasti aman gitu dan Leon nggak akan berbuat lagi seperti itu. Ada poin-poin tersendiri gitu. Iya. Luka yang dari luar itu udah mulai membaik, biru-birunya udah sembuh, tapi secara psikis mentalnya masih belum membaik. Masih suka nangis nggak tante? Masih suka nangis atau masih takut orang juga gitu? Iya, masih suka nangis dan masih trauma gitu karena dia melihat mobil Fortuner hitam, dia masih suka ketakutan gitu. Kan ini rutin untuk berobat gitu. Jadi Rino perlu pengobatan yang tadinya saya pikir belum terlalu butuh gitu. Tapi ternyata ini harus sampai Rinoa benar-benar pulih dan mudah-mudahan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Memang butuh waktu untuk mengambil keputusan bijak pun dengan sikap ibunda Rinoa. Meski jengah dengan tindakan kekasih putrinya, namun ia juga mengaku tak tega ketika melihat Betaria Sonata meronta meminta maaf atas nama putranya.
Lantas mungkinkah ini yang masih membuat Julia Asad bimbang antara memaafkan atau meneruskan jalan pengadilan? Pertimbangannya karena semuanya udah pada sakit semua nih ngurusin permasalahan ini gitu. Jadi kita mau move on aja gitu. Jadi mulai ke depan yang penting Leon nggak akan mengulangi kembali perbuatannya terhadap anak saya seperti itu. Enggak, ini lubuk dari hati yang paling dalam seorang ibu gitu. Ya, itu aja ya. Pertikaian anak muda aja kok, ya. Tapi perjuangan mungkin sebagai orang tua mungkin. Ya, kita tujuannya baik ya, damai. Ya, tapi dari pihak keluarga ya artinya ya baik-baik aja lah, semua ibunya juga ya. Tapi ya saya juga aneh, ini penganiayaan kok jadi ada lagi. Nah ini kenapa? Nggak tahu. Padahal videonya ada kan? Videonya dari Rino itu kan ngomong, saya nggak ada pemukulan, nggak ada ditonjok, nggak ada, cuma tarik menarik, emosi. Karena Rino ini kulitnya putih kan, dia ada turunan Manado dan Belanda ya, jadi putih sekali. Itu mungkin kegesek dikit merah, hitam langsung besoknya. Beda sama kita yang kulitnya agak gelap. Ya mudah-mudahan semua ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kita arahnya ke perdamaian dan ini masih sementara dalam proses untuk perdamaian dari kedua belah pihak. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti kalau misalnya udah beres semua, nanti kita akan conference bersama dengan kedua belah pihak seperti itu.